Pasangan yang mengasihi, itulah topik yang akan kita renungkan hari ini, sahabatku. Sahabat, baru-baru ini media sosial memuat sebuah video seorang ibu yang menyiksa kedua anak kembarnya yang masih berusia 6 bulan. Ibu itu menyiksa dengan menampar pipi bayi itu. Kemudian dengan kedua tangannya, ibu itu menjatuhkan kedua bayi itu dari tempat yang cukup tinggi. Dan bayinya terluka parah. Hampir semua wanita, apalagi para ibu, mengutuk perbuatan ibu itu. Bahkan ada yang menangis menyaksikan video yang mengerikan itu. Sahabatku, sebagai seorang ibu tentu kita tidak bisa mengerti mengapa seorang ibu begitu tega menggunakan tangannya sendiri untuk menyiksa anaknya. Apapun alasannya, seorang ibu tidak bisa dibenarkan dengan tangannya sendiri menyiksa atau melakukan hal-hal buruk dan jahat atas anaknya sendiri. Bukankah Tuhan menciptakan kedua tangan kita untuk melakukan kasih kepada siapa saja, apalagi kepada anak-anak kita, apalagi kepada anak-anak yang masih bayi yang tidak berdaya. Tuhan menciptakan kedua tangan kita kiri dan kanan dengan 10 jari untuk melakukan perbuatan yang memuliakan namanya. Dan ada jutaan wanita atau ibu yang berhasil melakukan perbuatan mulia dengan tangannya. Kalau kita ingat ibu kita masing-masing, tentu kita masih ingat bagaimana tangan ibu kita mengusap air mata kita. Bagaimana tangan ibu kita membelai rambut kita. Dan bagaimana kedua tangan ibu kita memeluk kita dengan penuh kasih sayang. Bukan itu saja. Tentu kita masih ingat pula bagaimana tangan ibu kita mengenyangkan perut kita dengan membuat masakan dan minuman yang kita butuhkan. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mengerti mengapa banyak wanita yang menggunakan tangannya untuk melakukan kejahatan, apalagi menyiksa anaknya sendiri. Sayang sekali kalau ada banyak wanita tidak menggunakan tangannya untuk mengasihi, tetapi sebaliknya untuk melampiaskan kebencian dan dendam. Sahabat, walaupun tangan manusia diciptakan untuk melakukan kebaikan, namun bisa saja tangan manusia melakukan yang sebaliknya. Ada banyak alasan mengapa orang menggunakan tangannya untuk melakukan hal yang buruk atau kejahatan. Wanita yang sedang stres dan tidak dapat mengontrol emosinya tentu bisa saja melampiaskan kemarahannya kepada anak-anaknya. Wanita bisa saja dengan sengaja ingin melukai atau ingin membalas dendam kepada siapa saja yang telah menyakiti hatinya. Banyak wanita yang dendam kepada suaminya, tetapi dendam itu akhirnya dilampiaskan kepada anak-anaknya. Lalu mereka menyiksa anak-anaknya dengan tangannya sendiri. Ada pula wanita yang dendam kepada suaminya, lalu tega membunuh wanita lain dengan tangannya sendiri. Anda mungkin bisa menemukan banyak kasus tentang kekejaman tangan wanita. Akhir-akhir ini kita juga membaca atau mendengar bagaimana seorang ibu tega melakukan penganiayaan terhadap buah hatinya sendiri. Dan itu membuat kita miris dan khawatir. Sahabat, sebagai wanita atau ibu, tentu kita tidak ingin melakukan kejahatan dengan tangan kita. Tetapi kita perlu waspada, karena bisa saja kita lengah dan terbawa emosi kita sendiri, dan kita akhirnya melakukan kekerasan atau hal yang tidak baik dengan tangan kita. Ingatlah perintah utama Tuhan yang harus kita lakukan dalam hidup ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah ini tertulis dalam kitab-kitab Injil. Kalau dalam kitab Injil Markus, Anda bisa membacanya pada pasal 12 ayat 30. Bila kita ingin taat kepada perintah utama ini, dan kita ingin melakukannya, maka Tuhan akan selalu membimbing kita dan menolong kita untuk melakukan perintahnya itu. Dan bila kita terus melakukan perintah itu,
maka kita akan dijauhkan dari segala keinginan jahat. Sahabat, bila tangan kita melakukan kekerasan atau perbuatan buruk, maka sebenarnya bukan tangan kita yang salah, tetapi hati kita lah yang tidak memiliki kasih, sehingga kita tidak ingin melakukan perintah Tuhan yang utama tadi itu. Hati kita yang memiliki kuasa untuk memerintahkan diri kita, memerintahkan semua organ tubuh kita termasuk tangan-tangan kita. Bila dalam hati kita tidak ada kasih, maka bisa saja hati kita menggunakan tangan kita untuk melakukan kejahatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bila di hati kita tidak ada kasih, maka tangan-tangan kita bisa saja melakukan kekerasan dan hal-hal buruk yang tidak memuliakan Tuhan dan merugikan atau menyusahkan orang lain. Tangan bisa melakukan perbuatan kasih, tetapi juga bisa melakukan perbuatan jahat. Sahabat, ingatlah, tangan kita diciptakan untuk mengasihi, untuk melakukan kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Kasih tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri kita sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa membaca firman Tuhan ini dalam surat 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Jadi sahabat, bila di dalam hati kita ada kasih, kita tahu bagaimana menggunakan tangan kita untuk mengasihi. Kalau kita sabar, maka tangan kita akan menunjukkan kesabaran. Bila kita murah hati, maka tangan kita juga akan banyak memberi dan sebagainya. Mari sahabat, kita menggunakan tangan-tangan kita hanya untuk mengasihi, bukan sebaliknya, agar tangan-tangan kita memuliakan Tuhan dan menghasilkan karya kasih yang menyenangkan orang lain dan memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Tuhan akan selalu memberkati tangan kita bila hati kita selalu ada kasih. Tuhan akan selalu menolong tangan kita untuk mengasihi sesama kita. Mulailah mengendalikan tangan Anda dan perintahkan tangan Anda hanya untuk melakukan kasih. Tuhan memberkati Anda dimanapun Anda berada. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.